Isaac Newton, pria yang menulis aturan alam semesta. Keheningan alam semesta. Bayangkan sebuah dunia tanpa hukum fisika, tanpa rumus, tanpa kepastian. Planet bergerak di langit. Apel jatuh ke tanah, ombak menghantam pantai, tapi manusia tidak tahu mengapa. Tidak ada penjelasan, tidak ada angka, hanya dugaan. Sampai suatu hari, seorang manusia berani bertanya pada alam semesta. Namanya Isaac Newton. Kelahiran dalam kelemahan. Tahun 1643, sebuah desa kecil bernama Woolsthorpe, Inggris. Seorang bayi lahir, terlalu kecil, terlalu lemah, dan tanpa ayah. Ayahnya meninggal bahkan sebelum Newton melihat dunia. Orang-orang berkata, anak ini tidak akan bertahan. Tapi bagaimana jika justru dari kelemahannya lahir kecerdasan terbesar? Newton bertahan, namun hidupnya tidak pernah benar-benar hangat. Saat berusia 3 tahun, ibunya menikah lagi dan meninggalkan Newton. Ia dibesarkan oleh neneknya. Tanpa pelukan ibu, tanpa figur ayah, kesepian menjadi rumah pertamanya. Anak yang berbeda. Newton bukan anak populer. Ia tidak pandai bersosialisasi. Ia lebih sering diam dan mengamati. Saat anak lain bermain, Newton berpikir tentang roda, tentang cahaya, tentang langit, malam. Berapa banyak anak aneh hari ini yang sebenarnya sedang menyimpan potensi besar. Dunia sering salah menilai, dan Newton adalah salah satunya. Cambridge dan otak yang melawan zamannya. Newton masuk Universitas Cambridge, tapi kampus ini masih terikat pada pemikiran kuno Aristoteles. Sementara Newton diam-diam membaca Galileo, Copernicus, dan Descartes. Ia belajar sendiri melawan arus. Bayangkan belajar sesuatu yang bahkan dosenmu belum paham. Newton bukan bintang kelas, namun di kepalanya revolusi sedang dimulai. Wabah pes dunia berhenti. Tahun 1665, wabah pes melanda Inggris. Kampus ditutup, orang-orang panik, ilmu pengetahuan berhenti. Newton pulang ke desa, sendirian, tanpa guru, tanpa perpustakaan, dan justru ketika dunia berhenti, pikiran Newton berlari paling jauh. Dalam kesendirian itu, Newton menemukan dasar kalkulus, teori cahaya, dan awal hukum gravitasi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, sejarah menyebutnya Annus Mirabilis, tahun keajaiban Newton, apel yang mengubah sejarah. Suatu sore yang tenang, angin pelan, langit cerah, sebuah apel jatuh dari pohon. Tidak dramatis, tidak ajaib, tapi Newton berhenti. Ia tidak bertanya apel jatuh. Ia bertanya mengapa? Mengapa selalu ke bawah? Mengapa tidak menyamping? Mengapa tidak melayang? Berapa banyak keajaiban yang kita lewatkan karena tidak bertanya. Dari pertanyaan itu lahir gravitasi. Gravitasi, alam semesta saling terhubung. Newton menyadari sesuatu yang menggetarkan. Setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik. Apel dan bumi, bulan dan planet, planet dan
matahari. Tidak ada yang berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya kita hidup di alam semesta yang saling terhubung. Newton tidak hanya menjelaskan apel jatuh. Ia menjelaskan gerak kosmos. 3 hukum gerak bahasa alam. Newton lalu menulis aturan dasar gerak. Benda ingin tetap seperti semula. Gaya mengubah segalanya. Setiap aksi selalu dibalas reaksi. Sederhana, elegan, mematikan. Hukum ini menggerakkan roket, pesawat, bahkan langkah kakimu hari ini. Principia, buku yang mengunci semesta. Tahun 1687, Newton menerbitkan Principia. Buku ini tidak mudah dibaca, penuh matematika, penuh simbol, tapi dampaknya mengguncang dunia. Setelah Principia, sains menjadi kuantitatif. Alam bisa dihitung, semesta bisa diprediksi. Newton menjadi legenda. Saat masih hidup, sisi gelap kejeniusan. Namun, kejeniusannya punya harga. Newton mudah tersinggung, pendendam, tidak mau dikritik. Ia bertengkar dengan Robert Hooke, berseteru dengan Leibniz. Apakah kejeniusannya membesarkannya atau menghancurkannya? Newton menaklukkan alam semesta, tapi gagal menaklukkan dirinya sendiri. Tahun-tahun terakhir, Newton menjadi pejabat negara, dihormati, ditakuti, namun ia tetap sendiri. Ia meninggal tahun 1727 dalam keheningan, tapi pikirannya abadi. Kata-kata terakhir di akhir hidupnya, Newton berkata, "Aku hanyalah anak kecil yang bermain di tepi pantai, sementara lautan kebenaran masih sangat luas." Jika Newton saja merasa kecil, kita seharusnya berhenti bertanya atau justru bertanya lebih jauh. Satu apel, satu pertanyaan, satu pikiran mengubah dunia. Inilah kisah Isaac Newton, pria yang menulis aturan alam semesta.